Saya kan ke Mbak Ya, Desi. Mbak Desi, kalau kita lihat harga batu bara global yang melandai, kalau kita lihat harga melandai, tapi satu sisi tampaknya juga ini seiring juga senada juga dengan pergerakan harga saham-saham batu bara domestik yang juga tampaknya dalam tren bearish. Apakah Anda melihat penurunan ini seiring dengan harga batu bara global yang juga menurun atau justru karena kinerjanya yang justru ini ternyata tertekan? ya sebenarnya kalau kita bicara, terkait komoditas batu bara ini memang, dari sisi harganya memang kan, mengalami penurunan ya dalam beberapa hari ini aja sudah turun lebih dari, 2%-an ya secara intraday dan itu juga direspon oleh, eee pasar, oleh pelaku pasar dan, kita juga melihat bahwa di sini dari sisi, kinerjanya pun memang, dari beberapa yang sudah rilis ya memang ada yang justru mengalami perlambatan ya karena memang kalau kita lihat dari sisi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pajak royalti itu juga cukup membebani ya karena kan di sini progresif dari harga acuan batu baranya itu sendiri. Jadi dengan HBA yang cukup tinggi dan juga demand yang cukup tinggi juga di tahun lalu karena memang banyak sentimen ya dari makro yang memang meningkatkan demand ke Indonesia sebagai produsen batu bara global seperti itu dan juga kan pasokannya mengetat ya pada tahun lalu seperti itu. Jadi kita melihat memang di samping harganya dan kinerja emiten juga yang memang tidak sesuai ekspektasi ya di kuartal satu ini juga memberikan sentimen negatif juga terhadap pasar, tapi nggak semuanya karena kan ada beberapa juga yang masih mencetak kinerja positif juga ya kalau kita lihat secara kuartal maupun year on year seperti itu, Kalau Mbak. harga batubara global diproyeksikan akan semakin melandai khususnya di tahun ini, apakah ini juga akan membuat tren harga saham-saham batubara ini juga akan melanjutkan tren bearish-nya? Padahal satu sisi dari segi kinerja untuk emiten-emiten di batubara ini juga tergolong rajin untuk membagikan dividen yang jumbo. Ya, kalau kita coba, lihat memang ya dengan tren, pelemahan harga ini kan juga berpengaruh ya terhadap average selling price, dari company dan tentunya dengan, variables ASP dan juga demand ya ini kan menentukan, kinerja dari sisi top line seperti itu dan dengan tren pelemahan harga ini memang, kita perlu petakan lagi dari sisi, eee porsi porsi penjualan mereka kalau misalkan memang ekspor banyak diekspor ini nantinya ya juga dapat berpengaruh gitu ya terhadap kinerja. Tapi kalau misalkan yang lebih banyak porsinya ke domestik itu juga setidaknya dari domestik yang masih baik demand-nya seperti itu juga nantinya kita lihat masih akan menjaga kinerja seperti itu. Gimana prospek bagi emiten-emiten dan pergerakan saham batubara? Apakah ini juga masih cukup menarik, atraktif hingga akhir tahun nanti seiring dengan musim dingin yang biasanya juga diperkirakan akan lebih tinggi? Iya, kalau kita lihat secara jangka pendek memang, untuk emiten batu bara ini kami lihat cenderung challenging ya. Pertama memang dari sisi, potensi demand yang, berkurang karena tadi China yang memang dia, eee mengurangi demand-nya karena memang, perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini. Kemudian juga, kalau kita lihat juga dari sisi kebijakan, pemerintah juga ya dari, sisi beban, royalti seperti itu. Dan kita lihat juga dari sisi tren pergerakan harganya pun juga sebenarnya sudah, terus melandai gitu ya, normalisasi dan, tapi kita perlu lihat juga dengan, seperti itu karena direspon oleh pasar, dari sisi valuasinya pun semakin, juga, menarik gitu ya karena terdepresiasi jadi, bisa beli, di bawah seperti itu. Mhm. Tapi kan juga kita lihat juga dari sisi beberapa emiten juga yang, eee eee, cukup, menarik gitu ya yang, baru akan membagikan laba seperti itu juga kita lihat jadi sentimen-sentimen, positif seperti ya itu, Mbak.